Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub Berani Jujur. Malam ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pakar politik yang memang sudah dikenal di kota Cilegon. Beliau bernama Bapak Paulus Pangau yang sehari-hari dipanggil Bapak Yahya. Selamat malam Pak Yahya. Selamat malam. Apa kabarnya nih Pak? Udah lama kita nggak ketemu. Ya, alhamdulillah sehat. Pak bisa perkenalkan, walaupun kita udah pernah podcast, bisa diperkenalkan singkat aja Pak untuk pemirsa. Ya, terutama saya ucapkan terima kasih pada pemirsa BJTV yang selalu setia mendengarkan, mengamati kegiatan-kegiatan BJTV khususnya di Cilegon. Perlu saya diminta kembali untuk memperkenalkan diri, yaitu awal nama saya Paulus Pangau, asli orang Manado, dan lama berkecimpung di dunia politik. Sampai saat ini saya masih berstatus staf khusus di Sulawesi Utara. Dan mengikuti di Cilegon ini sudah hampir 3 tahun. Dan Cilegon ini tentu semua tahu bahwa ini daerah yang dipenuhi dengan usaha industri asing, kurang lebih ada 100, lokal kurang lebih 300 industri. Tapi menurut saya ini harus yang memimpin ini harus benar-benar bisa menjaga semua nilai investasi dan juga untuk kepentingan masyarakat. Nih, Pak, ini kan sebagai pengamat Pak, kita ini jumlah berapa sih Pak kalau yang memang Menteri Kota Cilegon sendiri, calon wali kota ini? Dengan posisi malam ini, saya sangat pasti bahwa akan terjadi tidak pasar lagi. Iya, ya kasar itu ya terdiri dari kandidat petahana tentu, dan kedua dari Golkar satu, dan dari Nasdem dan PKS akan bergabung satu gerbong. Jadi kemungkinan sangat besar untuk kota Cilegon itu ada 3 pasang, Pak. Ya, dari 3 pasang itu Pak, apa sih Pak yang bisa Bapak lihat sisi daripada mereka sendiri Pak? Memang semua ini masih belum masuk pada tahap pendaftaran bakal calon. Karena penentuan nanti kepastian bakal calon itu akan ditetapkan oleh KPU itu belum pada saat ini, karena pembukaan saja belum tanggal 2 Agustus. Daftaran, sehingga menurut saya diprediksi hari ini adalah 3 pasang. Tapi bukan mendahului dulu kebijakan atau pleno KPU. Semua menunggu hasil pleno. Jadi kalau lihat dari jumlah kursi dan jumlah partai pengusung, sangat mungkin terjadi 3 pasang di Cilegon. Tapi menurut Bapak bisa nggak itu bisa jadi lebih dari yang target Bapak sampaikan tadi? Untuk lebih nggak mungkin, tetapi bisa terjadi 2 pasang. Untuk lebih 4 pasang itu udah nggak mungkin. Tapi bisa seperti Bapak prediksi dengan 2 pasang seperti apa sih Pak? Kalau 2 pasang itu kan harus dilengkapi dari persyaratan administrasi, baru persyaratan partai pengusung. Itu kesiapan ini sangat menentukan di dalam penetapan calon wali kota. Karena tidak tertutup kemungkinan bisa ada partai tapi administrasi yang lain-lain hal tidak lolos. Itu akan terjadi mungkin 2 pasang. Tapi kalau 4 pasang mungkin karena kekurangan partai pengusung. Karena dari sisi posisi juga ya Pak? Iya. Kesiapan dari jumlah kursi yang tersisa itu sangat mungkin hanya maksimal 3 pasang.
kalau kita bicara masalah kursi atau apakah itu memang tidak ada ketentuannya Pak ya. Nah Pak, dari sisi ke calon itu sendiri, Bapak pasti kan lebih tahu lah pengalaman seorang politik itu kan, berpengalaman lagi Pak, udah berapa kali untuk mengikuti itu. Nah Pak, sekarang ini seperti apa Pak? Nah, kalau saya lihat untuk daerah Cilegon, sangat mungkin calon itu harus punya kompetensi, Iya. punya kapabilitas, punya kemampuan manajerial, dan dia bisa membuka ruang untuk investor Iya. asing maupun daerah, supaya itu dapat membantu lapangan pekerjaan lokal. Dan kalau saya lihat untuk Cilegon itu sangat dibutuhkan. Di samping kesiapan masyarakat di dalam SDM itu sendiri. Makanya bagi calon wali kota, dia harus mempunyai metode yang bisa memikirkan SDM masyarakat kota Cilegon itu yang siap untuk bersaing dengan pendatang-pendatang daerah luar yang bekerja di industri, khususnya di wilayah pabrik-pabrik. Kira itu yang sangat penting. Kalau wali kota tersebut tidak memikirkan kepentingan masyarakat lokal, Iya. saya kira itu akan menjadi bumerang buat beliau di dalam persaingan antar calon tadi. Yaitu dia punya kemampuan, dia punya kompetensi pendidikan, dia punya pengalaman manajerial, dia punya keahlian di bidang memikirkan pendidikan, dia juga harus memikirkan masyarakat itu sejahtera, itu dengan niat yang tulus dan bertanggung jawab. Tapi kesehatan juga penting juga ya Pak ya. Justru kalau kita hanya memikirkan pendidikan tanpa dibarengi dengan kesehatan, ya kalau dia mau sekolah sakit-sakit, kekurangan gizi, gimana mau sekolah, gimana mau pinter? Iya. Nah, kenapa ada pemerintah pusat itu ada punya program untuk memikirkan gizi yang sehat, sehingga itu tujuannya untuk mempersiapkan SDM di Indonesia ini yang siap berkompetensi dengan tenaga asing. Nah itu dasarnya dari situ, dari kesehatan dulu, baru dia masuk ke jenjang pendidikan. Memang itu dua program jangka panjang. Terlepas dari itu tentu ada program jangka pendek, karena makan ini kan, mau hari ini mau makan, kalau bikin jangka panjang, jangka pendek yang dipikirkan kan juga susah. Bagaimana mau berjalan? Tapi kan kalau dilihat dari sekarang ini Pak, perkembangan menurut Bapak pengen politik ya, itu di mana sih Pak kota Cilegon sendiri? Saya sangat punya apresiasi kepada pemerintah daerah saat ini. Iya. Karena saya melihat banyak sekali program-program pemerintah yang perlu dilanjutkan. Pertama, tentang beasiswa itu salah satu untuk bagaimana memikirkan masyarakat kota Cilegon itu supaya mereka bisa bersaing dengan tenaga luar. Salah satu beasiswa full subject, itu salah satu modal. Kedua, tentang kesehatan. Saya lihat orang ada KTP Cilegon enak aja masuk rumah sakit. Iya. Tidak perlu berbelit-belit, langsung ditangani. Nah, ini kan langkah-langkah yang pemerintah daerah yang belum terjadi sebelumnya. Masih banyak lagi tentang program-program langsung misalnya. Itu saya sangat
apresiasi. Mudah-mudahan nanti ke depan, kami belum tahu saat ini siapa yang akan jadi wali kota, tapi sebaiknya dilanjutkan program-programnya sebelumnya yang sudah jalan. Ya, jadi artinya untuk menjadi seorang wali kota itu jangan hanya seperti apa gitu, tapi lanjutkanlah apa yang sudah dijalankan gitu ya, Pak. Kita harus jujur bahwa yang baik harus dilanjutkan. Ya mungkin ya kalau tidak baik mau dikoreksi gitu. Tapi kalau yang baik tidak dijalankan ya sangat dramatis. Ya. Jadi selama Bapak mengamati kota Cilegon sendiri, sudah banyak dong Pak dari perkembangan itu sendiri, atau memang ada perlu ditambah lagi dari? Perlu. Kemarin Pemkot Cilegon sudah membuat sayembara bagaimana membuat kota Cilegon itu bukan lagi kota yang gersang, kota yang kotor. Sudah disayembarakan, arsitek mendesain kota Cilegon itu dari pintu masuk sampai keluar ke Merak, sehingga ada tempat-tempat istirahat, ada tempat bersolah bagi pemain anak-anak, terus bersihan, taman dan lampu. Itu sudah cukup berprestasi. Nah, itu yang sudah dijalankan oleh wali kota saat ini, yaitu Pak Heldi. Jadi jadilah seorang wali kota itu harus punya kebijakan ya Pak ya. Jangan hanya mencari titik sendirinya saja gitu Pak. Iya, karena kalau dia menjalankan pemerintahan itu dengan rasa tanggung jawab, ya, dia tulus memikirkan kepentingan masyarakat, jangan terlalu banyak memikirkan proyek terus itu. Tetapi APBD kan dari rakyat untuk rakyat. Iya. Jadi itulah yang diberikan. Ada yang namanya langsung untuk masyarakat, ada yang untuk kebutuhan penting-penting ya, prioritas. Jadi menurut saya lebih memilih bukan dalam konsep karena calonnya banyak uang, jadi hanya dengan uang saya bisa atur suara rakyat, hanya dengan hubungan baik, terus dengan janji-janji mulu, itu akan terjadi setiap pilkada, setiap pesta demokrasi. Itu janji-janji muluk itu tidak pernah putus, pasti ada. Janji muluk tapi kenyataannya masyarakat menderita ya Pak. Iya, persoalan dia menderita setelah nanti dia memimpin. Dia harus kembali modal karena dia keluar duit banyak, betul. Ya tentu dia akan mengerjakan lebih banyak pekerjaan fisik daripada dia kasih bantuan langsung kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Cari laba sendiri dong Pak. Dia akan memperkaya diri sendiri, dia akan memperkaya keluarganya, dia akan memperkaya kelompoknya. Iya. Tetapi apakah masyarakat merasakannya? Betul. Jadi itu memilih calon pemimpin, pertama yang harus dilihat bahwa calon tersebut harus punya koneksi ke provinsi, punya koneksi ke desa. Nah, kalau berbicara presiden saat ini, presiden dari Partai Gerindra yang sudah terpilih kemarin, nah, saya jujur saja kalau untuk saya pribadi karena saya sudah KTP Cilegon, pasti saya akan pilih pemerintah yang perhatian terhadap masyarakat dan dia ada hubungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, supaya pembangunan itu bisa diperhatikan lebih besar lagi. Ya. Jadi pemimpin itu benar-benarlah fokus kepada masyarakatnya agar bisa sejahtera. Pak, kembali lagi suatu harapan ya Pak. Kan masyarakat itu kadang-kadang jenuh nih, banyak yang iming-iming gitu Pak. Ya. Pak,
kalau Bapak sebagai pengamat untuk masyarakat sendiri nih Pak, apa sih Pak harapan untuk mencari pasangan atau wali kota untuk khususnya kota Cilegon lah? Jadi harapan saya pada masyarakat, pilih calon wali kota yang benar-benar memperhatikan masyarakat. Itu modal pertama. Baru kedua, jangan terpengaruh dengan uang sesaat. Ya, terutama itu dilarang orang lokal. Ya, kedua itu akan berdampak terhadap pengembangan daerah. Jadi kalau kesimpulannya, ada orang kasih duit, hati-hati menerimanya. Iya, benar. Kalau sudah diterima, pilih berdasarkan hati nurani. Betul. Dan orang tersebut harus benar-benar Bapak tahu persis, atau Ibu tahu persis dia pro rakyat atau pro pribadi. Itu. Jadi uang itu jangan dijadikan suatu pilihan gitu ya Pak ya. Jangan, bahaya. Bahaya untuk pengembangan itu, perkembangan itu. Banyak contoh di daerah lain. Saya mengandalkan uang, akhirnya jadi kepala daerah, dia berusaha untuk bisa kembali pokok, Iya. dari perkaya diri sendiri, dan keluarga, dan kelompok, akhirnya penjara. Ya, jangan harus jadi suatu under people lah ya Pak. Belajar jadi middle ataupun menjadi high people-nya itu ya. Ya, kalau betul, setuju. Wah, Pak, kita sebenarnya banyak ya Pak ya kalau mau dikaji-kaji dari sisi politik sekarang ini ya Pak ya. Tapi karena waktu nih, Ya. saya pengennya panjang sebenarnya. Terima kasih, TV sudah datang ke rumah. Ya, demikianlah para pemirsa BJTP. Sebetulnya ini garis tengahnya adalah jangan sekali-sekali memilih hanya karena uang. Pilihlah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kita. Jadilah pemimpin itu benar-benar pokok, bukan hanya karena sanjungan ataupun iming-iming. Mudah-mudahan para pemirsa akan mengambil dari satu hikmah kita bersama Bapak Paulus. Terima kasih, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.